Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas najis. Benda-benda najis. Apa saja benda najis? Pertama, air kencing. Yang kedua, air madi. Yang ketiga, air wadi. Ini 1, 2, 3 macam-macam air yang keluar dari jalur depan. Apa itu air madi? Kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Air madi adalah air yang keluar dalam keadaan birahi memuncak. Keluarnya tidak enak seperti mani. Dia keluarnya seperti meleleh. Kental juga sama. Yang kedua, kalau wadi apa? Kalau wadi itu air yang keluar biasanya karena kelelahan sebab mengangkat benda-benda yang berat, dan biasanya keluar setelah kencing. Sama kental juga. Air mani najis apa tidak? Tidak. Jadi air mani itu adalah suci. Maka bisa diartikan apa itu najis? Najis itu sesuatu yang menjijikkan. Tapi menjijikkan di sini dikecualikan air mani tadi. Maka kalau seandainya orang kencingnya tidak bersih, cipratannya kemana-mana sehingga terkena kepada celananya, sah nggak dipakai sholat? Tidak. Maka definisi najis bisa diartikan juga adalah sesuatu yang kalau ada padanya ini menyebabkan sholat tidak sah ataupun ibadah-ibadah yang lain. Tawaf tidak sah kalau membawa najis. Khutbah membawa najis tidak sah. Dan masih banyak yang lain. Yang keempat, tahi. Kalau saya sebut kotoran, nanti susah memahaminya ya. Karena bisa jadi kotoran ini bermakna umum. Kalau tahi udah jelas. Itu sesuatu yang keluar dari dubur. Baik itu dari manusia ataupun dari hewan-hewan. Jadi kotoran-kotoran burung, kotoran kambing, kotoran sapi, ini semuanya najis. Benda najis nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini biasanya keluar dari jalur depan dan atau jalur belakang. Biasanya. Emang ada yang tidak biasa? Ada. Orang yang sedang sakit usus buntu misalnya, dia nggak bisa buang air besar sehingga dia harus dioperasi di perutnya. Setelah dioperasi di perutnya, di mana dia buang air? Di perutnya. Jadi tetap itu yang keluar dari perutnya, yang namanya kotoran tadi, tahi, ini tetap najis. Dan yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang pun belum tentu air kencing, belum tentu madi, wadi, dan tahi. Bisa juga yang keluar adalah darah. Yang kelima, sesuatu yang keluar dari lambung. Apa saja? Muntah. Air liur? Najis tidak? Kalau air liurnya keluar dari lambung, ini dihukumi najis. Tapi kalau seandainya keluarnya dari mulut, maka tidak dihukumi najis. Maka orang yang tidur tidak menggunakan bantal, air liurnya najis. Kenapa? Karena air liur yang keluar ini berasal dari lambung. Tapi kalau menggunakan bantal sehingga kepalanya agak tinggi sedikit, air liurnya keluar dari mulut. Dan itu tidak najis. Benda najis yang keenam ini empedu. Baik itu dari ayam, dari sapi, dari kambing, itu semuanya najis. Air empedunya. Sedangkan wadah atau apa namanya itu? Bungkusnya
ini mutanajis. Kalau mutanajis berarti dia bisa dibersihkan. Setelah dibersihkan, kemudian digoreng, kita makan, masih boleh. Tapi air empedunya itu najis. Termasuk juga racun atau bisa ular, ini termasuk najis. Yang ketujuh, air susu dari hewan yang tidak halal. Susu sapi halal tidak? Halal. Susu kambing? Susu unta? Susu kucing? Haram kalau susu kucing. Karena dia tidak halal dimakan dagingnya, maka susunya pun ikut haram. Dan dia dihukumi bukan hanya sekedar haram diminum, tapi dia pun najis. Jadi air susu yang keluar dari kucing ini kalau terkena baju kita nggak boleh sholat menggunakan baju tersebut. Ya. Yang kedelapan, darah. Nggak perlu penjelasan lagi. Yang kesembilan, nanah. Yang kesepuluh, asap dan uap benda najis. Contohnya sampah. Sampah najis tidak? Belum tentu. Tapi kalau di dalam sampah tersebut ada pampers bayi, ada pembalut perempuan, kemudian dibakar, maka uapnya ini najis. Cuman uap atau si asap ini dimaafu kalau seandainya sedikit. Sedikit bagaimana ukurannya? Itu tergantung dari kebiasaan daerah masing-masing. Kalau seandainya bajunya basah, maka otomatis si uapnya tersebut, si asapnya tersebut nempel ke baju. Maka jangan digunakan untuk sholat. Tapi kalau seandainya kering, kemudian membakarnya tidak terlalu banyak, ini dihukumi dima'fu. Jadi masih bisa digunakan untuk sholat. Yang penting sedikit. Kalau udah jelas misalnya yang dibakar adalah kotoran sapi untuk apa? Untuk bahan bakar, nah itu uapnya najis. Ya. Termasuk biogas. Jadi boleh nggak menggunakan itu untuk membakar? Ya diperbolehkan. Hanya ketika kalau dia beruap, berasap, maka asapnya ini dihitung najis. Ya. Kemudian yang ke-11, bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati bukan karena sembelihan yang halal. Kambing mati tidak disembelih, maka dia menjadi bangkai. Kucing mati disembelih, bangkai bukan? Bangkai. Apa bedanya? Maksudnya bangkai yang tidak disembelih dengan cara yang halal atau cara yang syar'i sesuai syariat, itu kalau seandainya halal dimakan. Tapi kalau dari binatang yang haram dimakan, maka semuanya ketika mati menjadi bangkai. Bangkai juga bisa dikatakan sebagai semua makhluk hidup. Jadi bangkai ini adalah semua makhluk hidup yang mati kecuali manusia, ikan, dan belalang. Misalnya belalang yang biasa menjadi hama padi mati, kemudian kita ambil masukkan ke dalam saku, boleh nggak dipakai dibawa sholat? Boleh. Kenapa? Dia suci. Kalau semut, semut mati, kita kantongin, kemudian kita sholat membawa semut tersebut. Sah nggak sholat kita? Tidak, karena kita membawa najis. Terus pada saat musim hujan, biasanya banyak laron berkeliaran di lampu-lampu, termasuk lampu masjid.
sehingga tidak terbendung banyaknya laron di dalam masjid. Dimatiin gelap, dinyalain banyak laron, sehingga laron di mana-mana dan kita susah untuk menghindari laron tersebut. Sah nggak kalau seandainya kita sholat, sedangkan kita tiba-tiba ketika sujud menyentuh laron? Sah, karena laron yang banyak tersebut susah untuk dihindari, sehingga walaupun dia najis tapi dima'fu atau dimaafkan. Termasuk bangkai adalah anggota tubuh yang terlepas dari binatang hidup. Termasuk di sini adalah bulunya. Jadi bulu kucing najis tidak? Najis. Bulu kambing? Bulu kambing? Tidak. Kenapa? Karena dari binatang yang halal dimakan. Yang ke-12, cairan yang memabukkan. Apa itu? Alkohol, khamr, arak. Ini najis. Bukan hanya sekedar haram, dia pun najis ketika menyentuh kulit kita, menyentuh pakaian kita. Yang memabukkan ini seperti apa? Ini mengecualikan alkohol-alkohol yang ada dalam pencuci tangan, sanitizer, ataupun minyak wangi. Karena itu untuk dimakan atau tidak? Tidak. Memabukkan atau tidak? Tidak. Ini ulama pun berbeda pendapat mengenai alkohol mana yang najis. Akhirnya banyak juga yang berpendapat bahwasanya alkohol yang ada dalam parfum, yang ada dalam sanitizer, yang ada dalam alkohol untuk obat, ya, ini tidak najis. Karena itu bukan untuk dikonsumsi. Jadi maksudnya alkohol yang najis ini adalah alkohol yang diminum ini memabukkan. Kalau alkohol yang digunakan untuk parfum diminum gimana? Bukan mabuk, tapi mati. Kalau seandainya kita bahas kimianya sampai dalam, ini ada yang namanya etanol, propanol, macam-macam lah. Intinya, alkohol yang ada di dalam obat, alkohol yang ada dalam sanitizer, yang ada dalam minyak wangi, ini tidak najis. Kemudian yang ke-13 itu anjing, yang ke-14 babi. Ini najisnya juga berbeda dengan nomor 1 sampai nomor 12. Karena anjing ini najisnya najis mughaladah, najis yang berat. Termasuk persilangan dari anjing dan babi. Ya. Anjing dengan kambing, maka anaknya najis. Sebelumnya benda-benda najis ini ada pertanyaan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita minum air kencing buat obat? Jadi najis ini bukan hanya sekedar membuat beberapa ibadah tidak sah ketika kita membawa najis tersebut, dan juga najis ini haram untuk dikonsumsi, mau diminum untuk obat ini haram, terkecuali kalau seandainya tidak ada obat lagi yang bisa menyembuhkannya. Udah berusaha atau belum? Iya, kalau seandainya dia belum berusaha mencari obat yang halal, maka meminum air kencing untuk berobat pun haram hukumnya. Tapi kalau seandainya dia sudah pergi ke dokter, sudah pergi ke tabib-tabib obat herbal, sudah dengan terapi, itu tidak sembuh-sembuh juga, sehingga dia memutuskan, sudah tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan penyakit saya kecuali dengan
minum air kencing tersebut, maka dia boleh. Itu harus dalam keadaan sudah darurat, sudah tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, baru menjadi halal. Paham ya? Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Hampir sama pertanyaannya sama Pak Imad. Dari racun ular kan nggak boleh dimakan kan, najis. Tapi kalau misalkan dipakai untuk obat atau vaksin gitu Ustaz. Terus yang kedua, kan empedu sama cairannya itu sama najis. Pernah kejadian pas lagi itu ikan, air empedunya pecah, tapi digoreng gitu, dimakan. Gimana itu Ustaz? Pertanyaan pertama, racun ular ya. Yang najis sama berarti kasusnya dengan Pak Imad tadi. Kalau seandainya memang sudah tidak ada vaksin, tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan, ya diperbolehkan. Tapi kan sekarang masih banyak vaksin yang halal dan juga suci. Maka selagi belum darurat, hukumnya tetap haram. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa tadi? Air empedu terus pecah, terus digoreng, dimakan. Jangankan air empedunya, ikan suci apa tidak? Suci. Darahnya tetap najis, kotorannya tetap najis. Maka ketika mau memasak ikan, ini harus dibersihkan dulu darahnya, kotorannya. Maka para ulama membagi ikan yang bisa langsung digoreng. Di antaranya ikan yang kecil-kecil, ikan teri. Itu kan susah untuk membersihkan kotorannya. Maka silahkan langsung digoreng, langsung dimakan, gak apa-apa. Tapi ikan-ikan yang besar, ini darahnya harus dibuang dulu, termasuk juga dengan kotorannya. Ini harus dibuang dulu, termasuk dengan empedu. Jadi empedu bisa nggak dihilangkan? Bisa, maka harus dibuang dulu. Jadi kalau seandainya pecah, ya nggak harus dibuang, dicuci. Ya, jadi bisa dicuci dulu, walaupun memang rasanya jadi pahit. Resiko kenapa? Ya kalau seandainya udah pahit, ngapain dimakan? Ya kan? Ada yang lain? Nggak ada? Kita cukupi dulu sampai sini ya. Insyaallah nanti minggu depan kita akan membahas yang lain-lainnya mengenai najis. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya, kesalahan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.